Kesepian bisa datang bukan karena tak ada orang di sekitar, tapi karena hati kehilangan tempat pulang. Itulah yang dirasakan oleh Lestari, janda 43 tahun yang setiap malam hanya berteman suara angin dan lampu minyak. Assalamualaikum sahabat semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh rasa yang kami hadirkan di sini. Semoga cerita ini bisa menjadi cermin, pelajaran, dan juga pelipur lara bagi yang pernah merasa kehilangan. Lestari menatap sawah yang basah usai hujan sore. Bambu pagar rumahnya bergoyang pelan diterpa angin. Di usia 43 tahun, ia menjalani hidup sendiri setelah suaminya memilih menikah lagi dengan perempuan yang lebih muda. "Aku ini bukan daun kering, tapi kenapa seperti dibuang?" Gumamnya, menggigit bibir, menahan sesak yang selama ini tertahan. Sejak perceraian itu, hari-harinya dipenuhi rutinitas, menyapu halaman, menanak nasi, mengisi teko dengan air sumur, lalu duduk diam di kursi kayu yang menghadap ke jalan desa. Tak banyak yang lewat. Kalaupun ada, hanya suara sepeda motor milik anak-anak muda yang suka nongkrong di warung kopi ujung jalan. Tapi hari itu ada yang berbeda. Seorang pemuda desa sebelah, Arga, melintas sambil mendorong sepeda yang bannya bocor. Ia menoleh ke arah Lestari dan tersenyum. Tatapan itu terasa asing tapi hangat, membuat Lestari kikuk dan buru-buru menunduk. Sudah lama tidak ada lelaki yang menatapnya seperti itu. Ada desir kecil yang muncul entah dari mana, menyusup ke balik kesunyian yang lama membatu. Arga berusia 24 tahun, anak tunggal dari petani di desa seberang. Tubuhnya tinggi, kulitnya legam karena terbakar matahari. Tapi yang paling menonjol adalah caranya bicara yang sopan, dan senyumnya yang seperti menghapus dinginnya angin sore. "Bu, permisi. Boleh saya numpang isi air? Ban saya bocor, capek." "Juga dorong dari tadi," ujarnya. Suara itu menghentak ruang hati Lestari yang lama beku. Ia mengangguk, membuka pagar, dan mempersilakan Arga masuk. Saat tangan mereka bersentuhan di ujung teko, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Jantung Lestari berdetak lebih cepat. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidur tanpa peluk guling. Ia hanya memandangi langit-langit, membayangkan wajah pemuda itu. Sejak sore itu, Arga jadi sering mampir. Alasannya macam-macam. Kadang hanya numpang duduk, kadang pura-pura mencari pisang mentah untuk ibunya. Tapi Lestari tahu, itu semua alasan saja. Arga suka berada di dekatnya, dan ia pun diam-diam menantikan ketukan pelan di pagar bambu. "Bu, Lestari, ada teh manis?" tanya Arga suatu sore sambil nyengir. Ia membawa sekeranjang kecil rambutan yang katanya hasil panen dari pohon belakang rumahnya. Lestari tertawa kecil, menyambutnya dengan sejuk. "Kalau kamu datang terus begini, nanti orang desa mengira kamu calon mantu," candanya. Arga duduk. Di bangku panjang, tubuhnya masih basah oleh keringat. Kaosnya menempel erat di punggung dan lengannya yang berotot. Lestari diam-diam memperhatikan, lalu buru-buru memalingkan wajah. Hatinya bergemuruh seperti remaja. "Boleh saya bantu motong sayur?" ujar Arga. Lestari mengangguk, membiarkannya masuk dapur. Di dapur sempit itu, kehangatan mulai menetes seperti air hujan di atap rumbia. Tangan mereka bersentuhan saat memegang talenan, saling menyikut saat menyimpan bumbu. Arga sesekali menatap mata Lestari dengan pandangan yang membuat waktu seolah berhenti. Bukan tatapan anak muda yang main-main, tapi sesuatu yang lebih dalam, seperti kerinduan akan kehangatan dan dimengerti. Malam itu, listrik desa sempat padam. Arga masih di rumah, belum sempat pulang. Lilin kecil menyala di atas meja kayu. Lestari menyeduh teh, tubuhnya dibalut daster tipis yang menempel karena keringat dan kelihatan lekuk tubuhnya yang seksi. "Kalau kamu nggak takut gelap, tidur aja di balai bambu depan," ucapnya sambil menatap keluar. Arga tak langsung menjawab. Ia menatap mata Lestari lama sekali, lalu berkata, pelan, "Bu, aku nggak datang ke sini cuma mau rambutan. Aku suka sama kamu." Kalimat itu mengalir seperti sungai kecil yang membelah padang gersang. Lestari terdiam. Dunia terasa hening. Lalu ia bangkit, merapikan rambut dan berbisik, "Aku ini janda,
Jauh lebih tua. Kamu yakin mau sama saya? Arga mengangguk lalu menyentuh punggung tangannya. Sentuhan itu sederhana, tapi mengalirkan rasa yang selama ini terkubur. Malam itu, mereka berpelukan, saling meraba-raba lekuk tubuhnya. Berciuman. Hingga mereka saling membantu melepaskan pakaiannya yang mereka pakai. Mereka saling berselimut tubuh, dan saling menikmati hubungan badan yang gak bisa mereka hindari sampai pagi hari. Dunia luar tertutup. Hanya ada dua hati yang sedang mencoba menyatu. Hari-hari berlalu seperti musim yang enggan berganti. Lestari dan Arga semakin dekat, tanpa kata, tanpa status, tapi jelas bahwa hati mereka saling terpaut. Namun gosip mulai berembus di warung dan lumbung desa. Janda itu kok sering dikunjungi anak muda? Nggak pantas, bisik tetangga-tetangga, yang lebih suka melihat reruntuhan daripada cinta yang tumbuh diam-diam. Lestari mulai menjaga jarak. Ia menutup pagar lebih cepat, menolak ketika Arga mengetuk. Tapi malam-malamnya kembali sepi. Matanya menatap langit-langit dalam gelap. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena kehilangan kehangatan yang sempat ia rasa. Ia mulai ragu, merasa berdosa, karena telah membiarkan hatinya mencintai lelaki yang seharusnya bukan untuknya. Suatu malam, gerimis turun, dan suara ketukan pelan terdengar di pintu. Arga berdiri di sana, kuyup, wajahnya cemas. Maaf, Bu. Saya nggak bisa tidur. Saya cuma pengen ngomong. Kalau sampean nolak, saya nggak bakal maksa. Lestari membuka pintu perlahan dan membiarkannya masuk. Hujan mengiringi detik-detik yang tidak bisa dicegah. Di dalam rumah, suasana hening. Lestari berdiri memunggungi Arga. Kenapa kamu terus datang, Ga? Aku ini bukan gadis muda. Aku punya masa lalu. Aku bahkan kadang merasa jijik dengan tubuhku sendiri. Suaranya bergetar. Tangannya menggenggam kain daster erat-erat, menahan air mata. Arga mendekat pelan, meletakkan tangannya di bahu Lestari. Saya datang bukan karena sampean muda atau cantik. Saya datang karena sampean hangat. Rumah ini kayak tempat pulang buat saya. Dan sampean udah ngisi ruang kosong yang lama banget saya cari. Lestari berbalik, dan untuk pertama kalinya mereka saling berhadapan begitu dekat. Nafas mereka saling menyentuh. Tak ada yang bicara. Arga mengusap pipi Lestari perlahan, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh. Lalu bibir mereka bertemu, bukan dengan nafsu, tapi dengan getaran jiwa yang sudah lama kehilangan pelabuhan. Malam itu, dinding bambu menjadi saksi ketika dua tubuh saling mendekap, bukan karena gairah semata, tapi karena rindu yang terlalu lama disimpan. Lestari tak lagi menahan air mata. Ia membiarkan tubuhnya merasakan kehangatan yang lama hilang. Ia membiarkan dirinya dicintai dan mencintai tanpa rasa malu. Di luar, hujan turun deras. Di dalam, kehangatan mengalir seperti sungai yang menemukan muaranya. Tak ada janji yang mereka ucapkan, tapi malam itu mereka tahu sesuatu telah berubah, dan pagi hari, matahari datang bersinar lebih lembut dari biasanya. Beberapa minggu setelah malam itu, Lestari mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya yang tak bisa ia abaikan. Mual pagi dan lelah yang tak biasa membuatnya sadar, ia hamil. Rasa campur aduk muncul. Takut, ragu, dan juga bahagia yang tak terduga. Bagaimana jika orang-orang desa tahu? Bagaimana dengan masa depannya? Arga, yang mengetahui kabar itu, tak mundur sedikit pun. Malah ia semakin teguh di samping Lestari. Bu, anak ini bukan beban. Dia anugerah. Aku mau bertanggung jawab, walaupun dunia bilang kita aneh, ujarnya dengan mata yang penuh keyakinan. Mereka menghadapi komentar sinis dan pandangan penuh cela dari sebagian tetangga. Namun, Lestari belajar untuk tidak lagi takut. Ia belajar bahwa cinta tak mengenal usia atau status sosial. Perlahan, ia menerima tubuhnya yang berubah, menerima hidup yang tak lagi sepi, dan menerima bahwa kebahagiaan bisa datang dari tempat yang tak terduga. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk ke ufuk barat, Arga dan Lestari duduk berdampingan di bawah pohon mangga tua di halaman rumah. Tangan mereka saling menggenggam erat, tanda persatuan yang baru. Kita akan jalani ini bersama, Bu. Aku nggak akan ninggalin sampean.
kata Arga. Lestari tersenyum, air mata bahagia mengalir di pipinya. Terima kasih, Ga. Kau buat aku percaya bahwa hidup masih punya warna. Dari kejauhan, burung-burung pulang ke sarang, dan angin membawa harum bunga desa yang mengingatkan mereka bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang indah. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Lestari dan Arga tentang bagaimana cinta dan keberanian bisa muncul di saat yang tak terduga, membawa harapan baru meski dunia kadang tak ramah. Semoga cerita ini memberi semangat bagi siapa saja yang merasa sepi dan ragu bahwa hidup selalu punya cara untuk menghangatkan hati kita kembali. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dan perasaan dari kami. Bagikan juga cerita ini ke teman dan keluarga yang mungkin butuh sedikit pelipur lara. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap semangat, dan jaga hati kalian selalu hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.